Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Edo hari ini? Baik, Pak. Hari ini kita akan belajar membuat ringkasan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, siswa dapat membuat ringkasan dari bacaan yang ada pada buku siswa halaman 110 ya. Disimak baik-baik. Setelah mengikuti pembelajaran ini, nanti Edo bisa membuat ringkasannya. Ringkasan merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli. Langkahnya yang pertama, membaca naskah asli. Membaca naskah asli sekali atau dua kali, kalau perlu berulang kali hingga kamu paham. Selanjutnya, mengetahui kesan umum, inti dari tulisan. Selanjutnya, mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Sudut pandang dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Sudut pandang ini biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya. Biasanya dalam cerita itu pengarang ikut terlibat dalam ceritanya. Misalnya saya, Udin, Beni, dan teman-teman lain bermain bakyak di halaman sekolah. Berarti pengarangnya ikut dalam cerita tersebut. Berikutnya, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang ini biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, atau nama orang yang dijadikan sebagai titik berat cerita. Contohnya bisa anak-anak lihat pada buku siswa halaman 110 ya, di paragraf kedua. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir, hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Nah, dari satu kalimat itu saja sudah bisa kita tentukan bahwa si pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga, yakni ia menyebutkan nama. Ada Edo, ada Marta, ada Udin ya. Selanjutnya, sudut pandang pengamat serba tahu. Dalam hal ini pengarang bertindak seolah-olah mengetahui segala peristiwa yang dialami oleh tokoh dan tingkah laku tokoh. Bisa kita temukan pada dongeng ya. Dongeng biasanya menggunakan sudut pandang pengamat serba tahu. Keempat, sudut pandang campuran. Sudut pandang orang pertama dan pengamat serba tahu. Pengarang mula-mula menggunakan sudut pandang orang pertama, selanjutnya serba tahu, dan berakhir kembali ke orang pertama. Selanjutnya kita kembali lagi ke cara membuat ringkasan yang kedua, yakni mencatat gagasan utama. Membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Jadi dari setiap paragraf dibaca secara intensif, kemudian di garis bawah mana yang sebagai gagasan pokok dan mana yang sebagai gagasan pendukung. Jika kalian lupa, bisa buka di deskripsi, ada cara menentukan gagasan pokok. Selanjutnya, menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Dari gagasan pokok setiap paragraf itu tadi dirangkai menjadi sebuah ringkasan. Yang ketiga, gunakan kalimat baru. Langkahnya menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan. Jadi kamu membuat ringkasan menggunakan kata-katamu sendiri dari perspektifmu sendiri mengenai cerita yang disampaikan pengarang. Selanjutnya, menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Hati-hati dalam menyusun paragraf ya. Dari gagasan pokok yang sudah ditemukan, urutannya harus tepat, tidak boleh lompat-lompat ya, supaya mudah nanti dipahami ketika dibaca oleh orang lain. Selanjutnya, menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Hindari menggunakan kata-kata yang sama
seperti yang ada di dalam bacaan asli. Kamu harus menyusun kata-kata itu sendiri ya. Selanjutnya, menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Nah, ini tadi sama ya, menggunakan perspektifmu. Kamu menceritakan kira-kira maksud dari pengarang itu bagaimana. Keempat, ketentuan tambahan. Langkahnya menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Jadi tidak boleh menggunakan kalimat majemuk ya. Selanjutnya, meringkas kalimat menjadi frase, frase menjadi kata. Ini memperpendek kalimat-kalimat yang panjang dengan bahasamu sendiri yang kamu mudah pahami, dan ditulis tentunya akan mudah dipahami oleh orang lain juga. Nah, sekian tentang cara membuat ringkasan. Untuk latihannya anak-anak bisa mengerjakan di buku tugas masing-masing. Perbedaan bukan penghalang yang ada di halaman 110 bisa anak-anak ringkas dengan menggunakan bahasamu sendiri. Bila ada yang ditanyakan, tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.